Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Baik semua kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk materi, Bapak akan selalu mengingatkan pada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan beserta kesehatan ya. Dengan cara apa dan bagaimana? Dengan cara mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan masih banyak lain. Baik, untuk kali ini masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, materi kemarin mengenai tentang kemarin apa? Coba, siapa yang tahu? Interaksi sosial di lingkungan sekitar kalian. Apa aja interaksinya kemarin? Ada nelayan, ada petani, ada pedagang cilok, pedagang. Ya, masih banyak ya. Nah, di situ banyak manfaat dari interaksi tersebut. Baik, Bapak akan menjelaskan sekarang tentang manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Pengertian pembangunan sosial, di mana segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka seseorang melakukan pekerjaan. Kemudian, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan material, pembangunan sosial juga bermanfaat memenuhi kebutuhan spiritual sehingga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan karakternya. Misalnya, contoh, Adi mempunyai keterampilan membengkel. Nah, di situ Andi mempunyai bakat untuk membuka bengkel sendiri. Dari situ nanti dia akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosialnya. Baik, sudah paham? Contohnya banyak, masih banyak. Ada contoh misalnya tukang roti, kemudian petani, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian tujuan untuk pembangunan sosial. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan membangun kesejahteraan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Kenapa? Karena meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan bermanfaat sumber daya yang ada. Di mana kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya, kalian punya lahan, kalian tanamin bolet atau singkong. Setelah bolet atau singkong itu besar atau berbuah, bisa dipanen dan dijadikan hasil pangan, misalnya diolah menjadi apa? Coba, menjadi makanan seperti kue kukus dan masih banyak yang lain. Baik, untuk contoh pembangunan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar adalah misalnya tukang roti. Selain itu juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Di dalam toko roti tersebut terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli.
kegiatan jual beli memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Sebelum menjadi roti, bahan makanan diolah terlebih dahulu. Orang yang memiliki keahlian khusus mengubah tepung terigu menjadi roti yang lezat dengan aneka rasa dan bentuk. Dengan bekerja di toko roti, ia dapat mengembangkan bakatnya dalam membuat roti. Ya. Jadi misalnya ada seseorang yang bisa mempunyai keahlian membuat roti, di situ nanti dia akan selalu berkembang menciptakan roti-roti yang bervariasi isi, misalnya coklat, keju, apa, dan lain sebagainya. Bisa roti isi rendang dan masih banyak lainnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Untuk manfaat pembangunan sosial lingkungan di sekitar kita. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kita harus mempunyai keahlian dan jangan ragu-ragu untuk menciptakan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Baik, itu dulu tentang manfaat pembangunan sosial lingkungan di sekitar kita. Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 4, di mana ada faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Baik, dilihat dari letak geografis Indonesia, Indonesia memiliki letak yang strategis sehingga banyak pedagang asing berdagang sekaligus menyebarkan budaya mereka. Ya, kemarin kita sudah pelajari ya tentang letak geografis. Letak geografis Indonesia itu dihapit oleh 2 samudra, yaitu samudra apa dan apa? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di sini. Baik. Serta diimpit 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangannya. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi, apakah boleh budaya luar masuk ke Indonesia? Boleh. Asal kita dapat memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan jangan lupa tetap melestarikan kebudayaan kita sendiri. Yang kedua, bentuk negara kepulauan. Di Indonesia banyak beribu-ribu pulau yang terpisahkan sehingga kebudayaan yang di setiap pulau juga berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke terdapat pulau-pulau yang terpisahkan. Dari yang kecil, dari yang gede, sampai yang gede. Baik, jika kalian melihat peta Indonesia, kamu akan mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari atas ribuan pulau. Ribuan pulau itu terpisah satu sama lainnya sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sampaikan. Yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya-budaya Indonesia meskipun memiliki perbedaan dan kebudayaan setiap daerah. Menghargai kebudayaan daerah lain, mereka juga mempelajari budaya daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Baik. Di sini saling menghargai dalam artian tidak boleh menghina suku bangsa lain. Kita harus menghargai.
Baik, sekarang masuk yang C, kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi antara rendah dataran, maaf. Baik, kondisi alam. Kondisi alam ini meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, serta pantai, sehingga tercipta keberagaman dalam hal pekerjaan. Di mana kondisi alam di Indonesia meliputi dataran tinggi ya, dataran rendah, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga dataran rendah bekerja antara lain sebagai apa? Karyawan, penyedia jasa, kurir, serta guru. Sedangkan warga yang berada di dataran tinggi bekerja sebagai petani, pekebun, serta penambang. Namun, bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirim dan menjual hasil pertanian kepada warga di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian dari dataran rendah akan dikirim dan dijual kepada warga dataran tinggi. Persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan cermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini diwujudkan dalam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun rakyat Indonesia memiliki suku, budaya, serta agama yang berbeda, tetapi mereka tetap memiliki tujuan yang sama. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disikapi dengan sebagai kekayaan yang membanggakan. Oleh sebab itu, setiap warga berkewajiban untuk saling menghormati, menghargai antar sesama. Meskipun negara Indonesia terdiri dari beragam suku yang dimiliki kebudayaan serta adat istiadat yang beragam, tetapi keseluruhan itu merupakan satu kesatuan. Keberagaman bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. Justru perbedaan dapat dimanfaatkan dalam sebagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah bekerja sama. Ya, untuk bekerja sama di sini kita tidak boleh lupa, kita melupakan orang lain. Dalam melakukan aktivitas kita juga butuh orang lain. Penjual juga membutuhkan konsumen. Petani juga membutuhkan tengkulak dan distributor untuk menjualkan hasil panen mereka. Baik, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, Bapak cukupkan sekian. Baik, kita simpulkan dulu. Jadi, dari faktor pendukung keragaman Indonesia, dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan jalur perdagangan. Yang kedua, bentuk kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang beragam, yang terdiri dari suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam ini diantaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Dari daratan dan pegunungan kita saling bekerja sama untuk menghasilkan pertanian yang bagus. Jangan lupa, kita di sini
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jangan memperpecah Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Sampai di sini dulu Bapak menyampaikan materi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak Bapak akhiri. Baik. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.